maka di hati ini tidak boleh ada yang lain, hanya Allah saja. Di dalam pikiran boleh yang lain, tapi di sini tidak boleh. Hanya Allah dan Rasul. Itu sebabnya wajada atau zaqa ta'mal iman. Jika Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi min ansiwahuma, dari semuanya. Seperti di Al-Quran tadi, ukul in kana aba'ukum wa awladukum wa ajwajukum wa ashiratukum ila akhirih. Ahabba ilaihi, ya, minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu. Nantikan akibat. Akan terjadi penderitaan dan maslahat. Inilah cinta. Maka lihat, meskipun kita berbincang tentang pertumbuhan cinta secara psikologi, tapi karena kita adalah Islam, mana cinta yang halal, mana cinta yang haram, dan mana cinta yang berahi, yang negatif, dan mana cinta yang positif. Ya, inilah cinta yang akan kita bawa kepada istri, anak nanti, dan kita sebagai orang tua. Ya, kepada suami dan nanti kepada jiran, kepada man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Orang kalau belum berkeluarga, hak jiran kurang. Tapi jika sudah berkeluarga, hak jiran perlu dipelihara. Ya. Kita seorang bujang, tak ditanya hak jiran, yang ditanya hak bujangmu saja. Tapi jika sudah suami, jadi istri, maka ditanya hak suami, hak istri, hak orang tua, hak jiran, hak tetamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Ya, hak masyarakatnya. Karena itu cintanya kepada Allah semua. Tapi orang semua menderita karena dia cinta kepada diri sendiri. Sebetulnya kalau dia cinta kepada Allah bahagia, karena dia menerima dari memberi. Karena pada hakikatnya Allah lah yang memberi, bukan siapa-siapa. Maka cintailah, sang cinta adalah Allah, dan distributor cinta tunggalnya adalah Rasulullah SAW. Pewarisnya adalah stokis-stokis cinta. Bercintalah kepada mereka, maka akan mendapatkan cinta suci itu. Baru kemudian kita berbicara berapa sekarang? Setengah jam lagi ya. Baru kita bicara tentang bab kedua, penyelewengan cinta. Ya. Macam-macam penyelewengan pergaulan bebas. Ini yang merusak cinta di ambang perkawinan. Orang nak menikah, cinta suci tak dijaga. Ya. Pergaulan bebas, lihat halaman 53. Yang disebut bebas itu ada syaratnya. Pertama, bebas terbukanya aurat. Dia bebas membuka aurat dan saling melihat aurat, itu cinta bebas. Ya. Yang kedua, bebas berpandang-pandangan, ya, dengan kekasihnya. Sudah rusak jiwanya, bebas nafsunya. Ya. Meskipun dengan calon istri dan calon suami, jangan memandang. Bukan jangan berpandang-pandangan, memandang boleh. Ya. Meskipun halal melihat calon istri halal, tapi jika apakah haram? Sebetulnya memandang tak haram. Seperti bunga, dipandang tak haram. Tetapi jika ini adalah sabil ila zina, jalan kepada zina, ya, dekat kepada zina. Makanya dikatakan wala taqrabuz zina. Pandang-pandangan termasuk, ya, muqarabatus zina. Pandang-pandangannya kepada orang yang dipinang halal. Ya. Antum ingin memandang orang yang telah dipinang oleh antum halal, tetapi jika ini mendekati zina. Itu sebabnya kalau yang disabdakan oleh falyanzur ilayya, maka dipandanglah agar kamu dapat mengharmoniskan hubungan, artinya menambah keinginan untuk menikahinya, itu pandang silakan.
Karena mungkin seseorang jika terpisah dengan yang dipinangnya akan turun keinginannya, mungkin dia akan tertarik dengan yang lain, ya, maka pandang, ya, maka timbul lagi keinginan. Itu boleh untuk menjaga agar tetap dia ingin menikahi dia. Pandangan itu boleh, ini fikih. Ya, tetapi yang dilarang di sini adalah untuk membuka kebebasan syahwat melalui pandang-pandangan. Ya. Kemudian yang ketiga, bebas bersentuhan dan perpegangan. Ini memandang saja, ya, tak boleh lagi. Kemudian yang keempat, khalwa, berdua-duaan. Ya. Berdua-dua, kecuali pergi dengan muhrimnya, bertemu dengan muhrimnya, ya, ma'ruf. Ya. Bahkan Syekh Yusuf Qaradawi, jika seorang ingin mengkhitbahnya, ya, belum dikhitbahnya pun, kalau Yusuf Qaradawi, maka dia cakap kepada abangnya atau adiknya, saya berminat dengan adik Inta, tapi saya ingin mengenal lebih dekat, boleh tak Inta bawa jumpa saya? Bahkan kata Yusuf Qaradawi, bawa pergi mall boleh, bawa pergi taman boleh, tapi dengan muhrimnya. Karena orang dari bicara akan tahu kualitas intelektualnya, ya. Maka cakap tanya, partai kamu apa di? Oh, partai saya. Oh ya, cukup. Ini kalau yang taksub partai lah. Kamu sholat kunut tak? Tak. No. Tawasul tak? Tawasul. Oh, tidak. Oh. Bagaimana kalau kamu tinggalkan tawasul, boleh? Ya, kalau abang kata tinggalkan lah, oke. Artinya boleh untuk menguji pemikirannya, tetapi tetap pertemuannya secara syariah. Ya, artinya semua urusan kepada kepada si peminang dan yang dipinangnya, jika tujuannya untuk mengekalkan artinya untuk memperkuat pernikahan atau mengawinkannya segera kalau memang sudah rusak. Dan yang ketiga adalah mengawal, bukan menekan, melarang. Nah, adapun etika-etika lain, ya, di halaman 99 tengok. Ya. Ketika kita dalam kehidupan yang tidak dapat kita hindari, pertemuan lelaki dengan perempuan dan setiap hari, yang di pengajian, di jalan, di mana, maka hendaklah kita hindari pertemuan yang tidak serius. Selalu kita mempunyai pertemuan itu yang serius, dan cakapnya cakap yang serius, bukan saja duduk sama-sama sembang bincang kemana. Ini akan membuka peluang untuk nafsu dan syahwat, ya, menguasai, mendominasi kehidupan kita. Yang kedua, menahan pandangan, seperti yang Nabi anjurkan, ya. An-nazra masmumun, an-nazra sahmun masmumun min sihami iblis. Nazratun ula lak wa nazratun sani'a alaih. Kita jumpa setiap saat laki dan perempuan, dan kita nampak wajahnya, ya. Maka hindari berpandangan yang lama, maknanya itu pandangan yang kedua. Adapun memandang dan tak ada kesan, meskipun kita ulang-ulang 10 kali sehingga jelas wajahnya, tapi tetap dia berkesan. Pandang, kemudian buang lagi pandangan kita keluar. Kita bincang dengan dia. Dia seorang yang cantik sangat atau yang tampan sangat. Bukan berarti begini deh. Dikira itu Islami, bukan. Ya, lagi membuang muka besar. Nah, itu bukan Islami. Itu orang yang sakit ingin sembuh dalam kata Islam, betul. Ya, yang Islami seperti yang diajarkan Nabi. Tetap adab dan sopan. Orang bincang ya berdepan.
Tetapi nazrah ula lak wa nazrah tsani alai. Cakap. Buang lagi cakap lah. Ya, sehingga tidak ada kesan. Tapi kalau timbul kesan sih. Ada panah iblis yang beracun, maka terpanah hati. Ya, bukan begitu pergi ya. Nah, jangan mempermainkan agama di hadapan Allah. Agama itu syariat Allah. Kena sidik dan jujur kepada Allah dan bawa Allah, ya. Bukan syariat hawa. Dan hindari berjabat tangan dalam situasi umum, dalam situasi awam, dalam kondisi umum. Artinya berjabat tangan, menyentuh, ya. Tapi jika ketika membantu, menolong, atau dia jatuh atau apa, tersentuh, terpegang oleh syait, karena menyentuh kulit perempuan haram li ghairi, bukan haram li dzati. Ya, misalnya ada seorang perempuan jatuh, nah, antum balik dulu cari serban, kena mau pegangnya nanti haram dulu. Ini pun orang yang menghayati agama dan jiwa yang sakit yang ingin sembuh. Dan hindari berdua-duaan dan itu. Maka Nabi mengatakan, inilah usafihun nisa. Saya tidak berselaman dengan wanita. Dan itu ada etika-etika banyak di situ. Etika khusus wanita 117. Ini khusus untuk wanita saja. Ya, kalau tadi umum laki dan perempuan, ini khusus untuk wanita saja. Pertama, berpakaian yang sopan. Karena kalau dia berpakaian yang mengundang pandangan orang, maka jangan bercakap, dia yang memandangi saya. Kalau kenapa dia memandangi saya? Karena ada yang dipandang, majnun. Ya. Terhadap perempuan kata, karena dia memandangi. Saya bebas, anak hur, memakai baju apa? Itu sebabnya baju dia namanya you can see. Baju perempuan itu kalau memang terbuka, itu namanya pakaian you can see namanya. Kamu ingin lihat saya, silakan. Lalu kemudian dia cakap, siapa suruh dia pandang saya? Loh, kamu berpakaian seperti itu ingin dipandang atau tidak? Coba, perempuan yang tidak memakai pakaian yang islami, mesti dia akan lama berdiri di cermin ketika dia mau keluar. Gila tak sebelum dia keluar? Kesehatan jiwanya, ya, orang yang tidak berpakaian islami itu rendah kesehatan jiwanya, karena dia sudah gila sebelum dia keluar berdiri di depan cermin. Coba orang yang berpakaian islami, jika bersih dan rapi, kalah selesai. Mungkin tak ada cermin pun, ya, makanya lebih sehat. Nah, maka berpakaian yang sopan. Adapun pakaian ya yang islami. Di sini ada syarat-syarat berpakaian islami. Ada mulai 120 hingga berapa itu berpakaian islami. Kemudian 127 yang kedua, berbicara sopan dan serius. Perempuan jika bicara yang tegas, karena ada terkadang perempuan bicaranya seperti, maka di Al-Quran, fala takhdha'na bil qaul. Takhdha'na artinya janganlah engkau tunduk dalam berbicara. Artinya takhdha'na bil qaul, karena perempuan kalau bicara dengan laki-laki suaranya sengaja diparau-paraukan, tahu parau? Ada apa-apa, ada apa-apa. Nah ini menalu-nalu rasanya laki-laki. Saya dulu punya pelajar pondok di kampung saya. Cinta kepada perempuan kena suaranya. Mungkin dia jarang nampak orangnya. Dia sebagai pelajar. Abang saya punya pondok, ada pelajar satu, pelajar perempuan.
Jadi dia adalah orang yang membantu di rumah abang saya lah. Jika ada tetamu, maka pelajar perempuan yang di dalam siapkan makanan, maka nanti makanan itu ya, dikeluarkan di bawah sitar pintu, maka nanti pelajar laki-lakinya ambil bawa ke tetamu itu, kan? Ya. Maka lelaki itu suka kepada yang bantu perempuannya di dalam itu. Padahal hanya dengar suaranya saja. Suaranya kena tadi itu ditunduk-tundukkan. Ketika dia siapkan makanan itu dipanggil, somat, bang somat, bang somat. Saya hari itu duduk di kursi, pelajar yang laki ini tak nampak ada saya duduk. Rupanya dia datang dari sana terus tunggu diri apa itu siapkan air, lalu dikeluarkan, bang somat. Dia mau ambil air, dia berdiri sambil pegang dadanya di dinding dia. Dia tak perasan kalau ada saya di sebelah situ. Suara. Maka tengok Al-Quran, pada tahdha'na bil qaul. Hati-hati perempuan cakap itu. Perempuan tahu memang itu mau merangsang laki-laki, paham? Jangan dikira tolol, perempuan pandai dalam bagaimana menarik perhatian laki-laki dari bicara. Maka hikmah itu dalam Islam 3: perkataan, pakaian, dan pergerakan. Perkataannya merangsang, pakaiannya merangsang, tengok jalannya perempuan. Ya. Jalannya perempuan itu bermakna kemon. Ini hikmah kena dijaga 3 itu. Ini etika perempuan. Ya. Selepas pelajar itu, ya, dia tinggal pegang-pegang dada. Baru kemudian nampak ada saya. Minta maaf. Kenapa? Tak diambil air dulu. Sekejap. Dia pergi letak air, terus dia datang terus meluk saya. Minta maaf. Dia cerita, saya suka dengan dia, saya tak tahan dengan suaranya. Itu sebab saya ketika nulis buku ini, pada tahdha'na bil qaul, saya teringat saja. Memang terkadang perempuan sengaja dengan suara itu, hingga saya bubuh di sini. Maka berbicaralah sopan dan serius. Menjauhi semerbak wangian minyak wangi. Itu paham perempuan, minyak wangi mana yang baik. Ketiga, menyikapi pergaulan bebas. Itu ada beberapa sikap. Ada di halaman 134. Ada 5. Itu bacalah sendirinya. Adapun yang terakhir, solusi masalah golongan muda, itu tengok 136. Segera menikah. Segera menikah. Tidak ada solusi yang tepat dan efektif kecuali segera menikah. Segera menikah. Rasulullah bersabda, lihat, qalbun syakir wa lisanun dzakir wa zaujatun salihah tu'inuka ala amri dunyaka wa dinik khairun maktanazan nas. Hati yang bersyukur, lidah yang selalu berzikir, istri yang soleh yang membantumu, yang menolongmu dalam urusan agama dan duniamu, ini lebih baik daripada simpanan dunia. Ya, 1. Lihat di halaman 140, Allah berfirman, salasatul haqqun 'ala Allah. Rasulullah bersabda, 'ala Allahi aunuhu. Ada 3 Allah berkewajiban untuk menolongnya. An-nakih yuridul afaf. Menikah ingin membersihkan diri. Ya. Maka nikah cepat. Lihat ayat di atasnya. Wankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum. Nikahi, ya, dari orang-orang yang sendirian dan orang-orang yang layak menikah. In yakunu fuqara, jika kau tak punya uang apa-apa, yughnihumullah, Allah yang buat kaya. Nikah itu, orang sekarang kan cari uang dulu baru nikah. Nikah dulu baru kaya. Percaya tak? Senyap.
Sejak mana ada hadis yang saya? Rasulullah bersabda, tazawwajun nisaa, ya, fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahi perempuan. Perempuan membawa rezeki. Ya. Maka nikah cepat. Lihat di halaman 144, miskin rajulun laisa lahu imra'ah wa in kana katsiral mal. Miskin perempuan yang laki-laki yang tidak punya istri meskipun banyak harta. Sebaliknya. Ini yang nak nikah lah, kalau yang belum lagi jangan. Dan seterusnya. Ada solusi-solusi tadi yang tadi dibacakan di kandungan isi. Saya ingin menjelaskan tentang cara melamar. Tujuan-tujuan perkawinan antum boleh baca. Tengok di safha ya, karena ketika orang nak menikah ikhtiar, pilih, cari. Ketika nak menikah cari, jangan cari ketika belum nak menikah. Jangan. Ya, musibah. Itu kamu bohong kepada diri kamu sendiri. Tak, soalnya kita kena cari awal-awal nanti. Ya. Karena ada di Indonesia seorang profesor perempuan, ya, dia dulu mengaji di Al-Azhar di Mesir. Ya, dia bagian ahli psikologi. Kemudian dia balik menjadi persara, sehingga menjadi doktor dan menjadi profesor dan mengajar sudah dan menjadi pangkat besar. Tak menikah lagi. Tadinya dia mementingkan ilmu, kemudian baru selepas dia punya uang, punya harta, punya kedudukan ingin menikah. Tak ada orang yang menikah karena perempuan bagaimanapun ketika dia menikah ingin laki-laki yang lebih dari dia segala-galanya. Kan? Karena surah cinta perempuan, ya, umpama seorang yang perempuan yang ingin memiliki gelang di tangannya. Ya. Seorang perempuan ingin memiliki gelang yang lebih besar dari yang lainnya. Itu cintanya perempuan. Itu sebabnya apa? Jika gelangnya kecil disembunyikan dari temannya gelangnya yang besar. Gelang saya juga besar tapi disembunyikan. Maka akhirnya dia minta dinikahi oleh pemandu pribadinya. Ya. Pembantunya yang jadi driver dia tiap hari. Ditanya, kamu mau nikahi saya? Lebih muda pun. Bagaimana saya sebagai pembantu ibu tak apa? Ini jadi suami. Tiap hari antar. Akhirnya dia ketika selepas itu dia cakap kepada pelajar-pelajarnya ketika baru masuk universiti tahun 1, kamu mulai sekarang kena cari calon nanti seperti saya. Tak betul, nasib orang bukan. Jodoh itu maktub indallah. Jangan takut. Jodoh itu maktub. Kepada siapa Allah yang pilih. Bila Allah yang pilih. Di mana nikahnya Allah yang pilih. Termasuk berapa? Loh ya, memang ada orang yang boleh pilih. Kok ketawa? Semua Allah yang pilih. Jadi jangan pening. Artinya di sini pasrah. Allah. Jika Allah akan gerakan, selesai. Bukankah ada hadis? Orang jika mati di sana akan dibuat ada keperluan di sana, selesai. Artinya kullun muyassar lima khuliqalah. Semua akan menuju kepada ketentuan ciptaannya. Ya. Itu sebab ketika nak maka memilih, itu baru cinta suci. Ketika masih lama lagi sudah mulai memilih, ini namanya nafsu.
Itu emosi yang negatif. Lalu melihat gadis yang akan dipinang. Sudah melihat di sini, saya kutip juga pendapat Imam Syekh Qaradawi. Baru kemudian melamar. Nah ini melamar, saya ingin cara-cara melamar dalam Islam. Ini mana 240. Orang tua kita hanya mengenal dan telah terbiasa dengan satu cara melamar tertentu saja, yaitu lelaki bersama keluarganya mengajukan lamaran kepada keluarga gadis yang dilamarnya. Artinya orang tua, ya ayah kita, ibu kita, keluarga datang sana melamar. Itu saja yang memang ini yang paling terhormat, paling elit, paling terpercaya, sempurna. Oke, tetapi bukan satu-satunya. Yang kedua, melamar melalui keluarga wanita. Ini cara ini juga umum, mudah dilakukan oleh semua orang. Karena Rasulullah pun pernah melamar Sayyidah Aisyah, ya, baginda datang kepada ayahnya Sayyidah Aisyah. Ya. Rasulullah SAW datang kepada ayah Sayyidatina Aisyah, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ya. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, saya ini saudaramu. Maka Nabi bersabda, anta akhi fi dinillah wa kitabi wahya li halal. Kalau begitu dia halal bagi saya. Artinya boleh dinikahi. Nikah. Artinya ini melamar melalui ayahnya. Artinya orang yang bersangkutan tanpa membawa keluarga. Ya. Saya melamar istri saya, duduk di Saudi, saya datang sendiri tanpa ada satu pun orang yang mengantar. Ya. Kenapa? Karena boleh dalam Islam. Ya, saya di Kairo. Ya, mertua saya ada di Mekah, ayah saya ada di Jakarta. Oh, kalau mau melamar, panggil ayah saya, panggil uang. Nah, kalau dari sini ke Kairo, ke Mekah kan sejak saja. Saya melamar ke Mekah datang. Datang pertama ditolak. Datang lagi yang kedua. Tolak lagi. Kata saya ini yang terakhir. Kalau ini ditolak sudah saya balik. Begitu datang, terima. Alhamdulillah. Ketika saya diterima, maka terus saya pamit nak balik. Ya. Kemudian ketika saya balik, saya salah keluar. Saya mestinya keluar ke pintu keluar, saya masuk ke dapur. Itu kena sangat bahagianya. Ya. Permisi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk ke dapur. Dan salah mertua saya membiarkan. Dibiarkan saya masuk dapur. Ini kok dapur luas sangat dapurnya. Dapurnya luas. Akhirnya kata calon mertua perempuan saya, ya, apa kata calon mertua yang kedua? Jangan dihabiskan makanannya di dapur. Saya keluar dari dapur dengan muka hitam, merah, putih, hijau. Allah, Hana, ya. Kenangan. Melamar langsung kepada wanita yang bersangkutan. Tanya, kamu mau menjadi istri saya? Itu pun boleh. Ya. Saya sebelum melamar ke Saudi ini dengan istri saya pernah melamar perempuan Mesir. Saya ketika urus ijazah di Jamiatul Qahirah, ya, mengurus muadalah ijazah. Saya sudah nak menikah. Maka ada perempuan guna nikah. Saya tanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu belajar Jamiatul Qahirah? Iya. Tahun berapa? Tahun sekian. Boleh tak saya mengatakan sesuatu pada kamu? Oh, boleh. Saya ini seorang bujang dari Indonesia, tengah mencari istri. Mau tak kamu jadi istri saya? Mungkin dia ini orang gila. Saya bukan orang sini, saya orang Swaib. Jauh. Kena cakap orang tua, kena bincang, kamu pernah datang, tak mudah begitu saja. Ya saya tahu, tapi saya tanya, kamu nak nikah tak? Tak. Karena saya sangat-sangat percaya jodoh itu di tangan Allah, Bas.
Itu sebab ketika saya melamar istri saya ke Mekah, 1 kali ditolak, 2 kali